Kalau bisa sih dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya coba. Nggih. Soalnya mendung semua. Saya jadikan dua-duanya. Ayo direkam ya, dimulai, Bu. Sampun. Pindah. Nggih, tak rekam dulu. Oke. Oke. Sudah bisa pindah. Ampun, siapa dulu, Bu? Jangan mata saya dulu, enggak apa-apa. Saya dulu kayak kemarin gitu. Ya, kayak kemarin aja. Nggih. Ya Allah, Masya Allah. Para doa. Iya. Assalamualaikum, Bu Ani. Waalaikumsalam, Bunda. Apa kabar, Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Indah hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Gimana nih? Kok kabarnya kemarin WA saya katanya mau ngobrol-ngobrol. Ngobrolin apa kira-kira? Iya Bu, kemarin WA Bu Indah. Saya mau ngobrol sharing-sharing gitu sama Bu Indah. Bisa, boleh Bu. Tapi kita punya waktu nggak banyak, mungkin sekitar 10-15 menit, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, ngobrolin apa Bu? Silakan Bu. Gini Bu Indah, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya, terutama di kelas. Lah, saya ingin itu menciptakan di kelas saya pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan untuk anak-anak. Oh, Terus, jadi ya. Terus juga saya itu juga mempunyai suatu permasalahan pada saat pembelajaran dimulai, proses pembelajaran dimulai itu anak-anak itu tidak memperhatikan sama sekali gitu. Saya juga sudah apa ya, sudah benar-benar susah mengendalikan lah gitu. Oh begitu. Jadi pengen ini ya meningkatkan kompetensinya begitu ya Pak Ani ya. Iya. Jadi untuk saat ini kita kan ngobrol ya. Kira-kira Bu Ani sendiri apa sih yang pengen dihasilkan atau yang pengen dicapai di akhir tujuan, di akhir pembicaraan kita nanti, yang menjadi tujuan dari pembicaraan kita nanti? Saya ingin di akhir pembicaraan kita, saya ingin mencari strategi atau solusi yang saya hadapi, permasalahan saya hadapi gitu. Jadi nanti ketika obrolan kita berakhir, Bu Ani itu sudah mendapatkan strategi untuk permasalahannya tadi, begitu ya Bu Ani ya? Iya betul Binda. Ya, tadi kan Bu Ani cerita kalau ingin meningkatkan kompetensi, kalau di kelasnya itu suasananya nggak kondusif, rame, banyak yang ngobrol ketika dijelaskan, begitu enggak ya? Iya Binda betul. Ya, itu terjadinya kapan Bu? Terjadinya itu pas pembelajaran apa itu bahasa Indonesia Binda. Apa setiap hari atau gimana? Ya belakangan ini saya amati itu 2 mingguan ini anak-anak suka berbicara sendiri. Satu anak ini memang saya perhatikan 2 minggu ini dia itu suka ramai sendiri Bu. Susah untuk sulit dikondisikan gitu. Oh, jadi gara-gara satu anak ini kelasnya Iya. Terus yang lainnya juga ikut-ikutan, mulai ikut-ikutan gitu loh Bu. Oh gitu. Iya. Jadi gara-gara satu anak kondisi kelasnya jadi nggak kondusif, nyaman. Iya. Terus kalau Bu Ani sendiri menilai dari kondisi ini, muridnya ini kondusifnya itu di level berapa? Saya itu di level 5 Bu. Sebelum awal pembelajaran itu di level 5 Bu. Oh, untuk saat ini ke depannya itu ingin paling enggak di level antara 7 sama 8 gitu Binda. Oh, jadi saat ini anak-anak itu kondusifnya baru di level 5, nanti Bu Ani pengen ada perubahan ke level 7 atau 8. Kalau boleh tahu kenapa di level 7 Bu?
Karena ingin meningkatkan itu tadi Bu, meningkatkan pembelajaran biar anak-anak itu bisa kondusif, jauh lebih kondusif gitu, lebih apa ya, nyaman gitu dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik gitu Bu. Nggak pengen di level yang lebih tinggi mungkin? Kalau di level tinggi saya rasa itu sulit Bu. Saya coba di level 7 atau 8 dulu. Oh gitu. Jadi memang targetnya pengen berubah, tapi perubahannya baru ke level 7 dulu karena memang anak-anak dikira lebih sulit gitu ya. Iya Bu. Terus dari Bu Ani sendiri, apakah sudah ada bayangan nanti diapakan anak-anak ini? Saya itu ingin apa ya, ingin mencari strategi atau menerapkan strategi pembelajaran di mana anak-anak itu bisa tertarik dan juga nyaman gitu. Pengen mempunyai strategi yang membuat anak-anak tertarik. Dari Bu Ani sendiri, barangkali sudah ada bayangan pengen menerapkan strategi apa? Iya, ya saya ingin rubah dulu yaitu tentang media pembelajaran Ibu Linda. Media pembelajaran saya itu selama ini kan cuma berupa gambar-gambar saja. Berupa gambar-gambar saja yang saya tempel di kertas karton. Kan anak-anak di situ kan mulai jenuh gitu loh Bu. Saya ingin media itu saya perbarui dengan menggunakan media visual gitu. Dan mengajak anak-anak untuk bermain edukasi gitu atau game-game gitu Bu, biar nggak cepat bosan gitu. Jadi untuk strateginya sudah terbayangkan itu adalah mengganti media belajar ya Bu ya, media pembelajarannya yang lebih visual seperti video tadi ya, dan Iya, merancang pembelajaran dengan game edukasi. iya benar Bu Indah. Dengan begitu saya harapkan anak-anak itu bisa lebih kondusif lagi dan bisa lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Iya benar Bu, memang untuk anak-anak kan sekarang memang gampang bosanan ya. Jadi saya rasa strategi itu cukup efektif. Terus kalau misalkan mau diaplikasikan ke kelasnya Bu Ani, apakah Bu Ani butuh dukungan atau support dari teman-teman atau bagaimana Bu ini nanti Iya, rencananya? rencananya juga gitu Bu, saya eh, ingin apa minta support terutama pada teman-teman untuk sharing-sharing juga membantu saya dalam pembelajaran ini bagaimana supaya saya bisa bisa membawa kelas saya itu yang kondusif, aman dan menyenangkan bagi anak-anak. Terus di situ juga saya juga sharing-sharing sama guru yang lebih senior, eh, mencari mencari suatu suatu ide atau pengalaman yang sudah beliau apa sudah beliau lakukan selama ini kayak gitu. Untuk guru-guru yang muda juga saya belajar tentang IT, cara penggunaan video media visual itu bagaimana, karena selama ini kan saya sama itu kan kurang betul-betul belum paham gitu Bu. Oh gitu ya, jadi sudah Iya, ada gambaran bahwa nanti itu pengen minta bantuan teman-teman, terutama yang ahli IT untuk mengajari terutama video gitu ya Bu Ani ya. ya Bu, ya Bu Indah. Terus rencananya Bu Ani ini mau mulai kapan ini untuk Untuk rencananya itu segera saja Bu Indah. Mungkin besok saya mulai menerapkan itu. Lebih besok? cepat lebih baik gitu Bu. Lebih cepat lebih baik. Iya Bisa benar. kan? Kalau besok berarti Bu Ani sudah ada bayangan besok membuat video apa begitu? Yang membuat video eh, tentang di situ kan ada cerita gitu Bu. Tentang cerita saya buat gambar-gambarnya dulu di video visualnya itu Bu. Terus nanti baru ceritanya saya juga juga saya pasang juga di situ. Terus nanti anak saya ajak untuk edukasi, bermain game-game, situ Bu. Baik, jadi mulai besok ini sudah semangat ya untuk Iya, menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dengan
metode atau media pembelajaran video tadi. Ya, baik Bu Ani, Ya, untuk Bunda. pembicaraan kita hari ini, apa sih yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini? Eh, untuk percakapan hari ini, saya itu sudah bisa merencanakan strategi apa yang harus saya terapkan atas permasalahan yang saya hadapi gitu, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Jadi tadi dari ngobrol-ngobrol kita sebentar, ternyata Mbak Ani sudah punya bayangan tentang strategi membuat kelas kondusif dengan media pembelajaran yang lebih menarik. Begitu ya, Bu Ani ya? Iya, Bunda, gitu. Ya, nanti kita ketemu lagi mungkin minggu depan atau bulan depan untuk melihat hasilnya, apakah memang efektif atau tidak. Kalau memang butuh ngobrol lagi, Bu Ani bisa WA saya atau telepon saya, nanti kita ngobrol-ngobrol seperti ini lagi. Gitu ya, Bu Ani ya? Ya, Bunda, terima kasih atas waktu yang Iya, telah diberikan, atas baik. sharing-sharingnya. Sama-sama. Untuk percakapan kita mungkin selesai sampai di sini. Sampai jumpa. Saya akhiri. Saya pergi dulu. Mau ada acara soalnya. Iya, Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 menit, lumayan. Ayo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Ani. Bagaimana kabarnya Bunda pada sore hari ini? Alhamdulillah, meskipun hujan, tapi alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Bagaimana Bu Ani di sana, sudah hujan atau belum? Sama Bunda, di sini juga hujan sama angin. Tetap semangat aja Bunda ya. Semangat. Semangat. Bunda, kemarin kok kata Bu Ika mencari saya, kenapa ya? Oh iya, Kemarin saya gini. itu ada tugas sedikit dari Bapak Kepala Sekolah di Korwil. Kok mencari saya ada apa gitu. Iya, jadi gini Bu, saya tuh pengen cerita-cerita ya curhat gitu lah Bu sama Bu Ani tentang anak-anak di sekolah gitu loh Bu. Anak-anak ini kan kalau saya lihat sekarang itu minat belajarnya itu kok semakin lama semakin berkurang gitu Bu. Permasalahan berarti minat belajar anak membaca berkurang gitu Bu ya. Terus Iya, kira-kira tuh mengapa anak-anak sampai minat belajar membacanya itu berkurang? Kenapa kira-kira Bunda? iya nggak cuma membaca sih Bu, hampir semuanya belajar ya IPA, ya bahasa Indonesia, terutama sih waktu membaca memang. Jadi mereka itu kalau saya lihat itu mungkin di rumah ya, di rumah sempat saya tanya itu kebanyakan main HP Bu. Jadi karena kebanyakan main HP, akhirnya di sekolah itu males, terbiasa chatting pakai WA, pakai disingkat-singkat, dikasih bacaan yang agak panjang, itu agak kesulitan. Jadi mereka malas membacanya. Oh, Gitu, Bu. berarti karena malas membaca, belajar membaca itu gara-gara sering bermain HP game-game gitu Bu ya. Kira-kira pada pada saat itu anak-anak pada level berapa ya Bunda? Kalau saya lihat sih minat belajarnya saat ini di level 5 mungkin ya Bu ya. Di level Di 5. level 5 Terus iya. inginnya setelah ini di level berapa Bunda? Kalau saya sih mungkin naiknya ke level 7 karena saya rasa 7 itu sudah cukup bagus melihat kebiasaan anak-anak sekarang itu yang dikit-dikit lihat HP, nonton film, main game itu kalau dia mau belajar sebentar saja atau membaca sebentar saja, naik ke level 7 itu saya rasa sudah cukup bagus bagi mereka dan mungkin bisa meningkatkan hasil belajarnya. Oh ya gitu. Dari permasalahan itu kira-kira Bunda sudah mempunyai rencana atau gambaran untuk kedepannya agar anak-anak itu minat membacanya itu lebih antusias. Kalau saya sih kepikiran Bu, jadi kemarin saya masuk ke kelasnya Bu Ika kan, ternyata di kelasnya Bu Ika itu terdapat banyak bacaan. Saya tuh pengen membuat yang seperti itu. Mungkin nanti di kelas saya membuat pojok baca atau sudut baca. Nah, harapan saya nanti ketika saya menyediakan bahan bacaan di kelas,
di sudut baca itu, saya tuh mau menghiasnya juga. Jadi nanti saya menghias yang cantik, yang rapi gitu biar anak-anak itu tertarik untuk membaca dan duduk di situ berlama-lama. Nanti kalau misalkan mereka sudah tertarik dan mau membaca, harapan saya mereka juga mau membaca buku pelajarannya. Nah, setelah mereka mau membaca buku pelajarannya, harapan saya itu mereka juga bisa memahami isi bacaan, kemudian merembet ke mata pelajaran yang lain. Jadi mereka bisa apa ya, lebih bersemangat dan punya kemauan untuk belajar gitu, Bu. Iya, rencananya Bunda itu benar-benar sangat bagus sekali dengan diadakannya sudut baca, terus dia sebagus mungkin anak-anak kan nanti bisa tertarik untuk membaca. Nah, untuk kira-kira untuk buku bacaannya itu mau diisi dengan bacaan seperti tentang apa itu tentang dongeng-dongeng atau cerita fiksi atau komik-komik atau gimana Bunda? Nah, itu kalau saya nanti rencananya pengennya seperti di kelasnya Bu Ika dulu, Bu. Kan anak-anak ini membacanya masih kurang minatnya. Jadi maunya saya itu saya isi dengan bacaan-bacaan yang ringan, yang jadi eh, yang bergambar seperti komik-komik dulu. Jadi cerita bergambar sambil jalan. Nanti kalau misalkan anak-anak sudah tertarik dengan buku-buku ini, nanti ditingkatkan ke buku-buku yang cerita juga, jadi yang fiksi dulu saja, cerita yang fiksi dulu. Nanti setelah mereka tertarik dan mau membaca sudah terprogram membacanya, sudah rutin setiap hari. Nanti saya maunya itu memberi buku yang lebih yang lebih tinggi lah, yang seperti mungkin ensiklopedia atau yang lainnya. Dan ini Bu, saya juga punya rencana selain membuat sudut baca, saya juga pengennya itu membuat jurnal membaca. Jadi saya pengen dari hasil membacanya anak-anak ini, saya pengen dirangkum di sudut baca, di jurnal pembaca. Jadi dari jurnal pembaca itu nanti bisa mengontrol. Jadi saya bisa mengontrol anak-anak ini sudah membaca atau belum, membaca apa yang dibaca tadi, apa yang didapatkan tadi. Nah, seperti itu sih rencananya saya. Ya berarti rencananya Bunda tadi ada membuat sudut baca, terus yang kedua menghias sudut baca itu dengan hiasan sebagus mungkin, terus mengisi buku bacaannya dengan cerita-cerita yang diminati anak, terus membuat jurnal. Bagus sekali Bunda. Tidak sudah terasa sudah 10 menit lebih Bunda. Oh iya. Ngobrol-ngobrol kita sudah lama. Nanti kita sambung lagi di lain waktu tentang hasil rencana tadi yang akan Bunda lakukan. Kira-kira yang rencana yang akan Bunda lakukan itu kapan? Ini kan sekarang ini kan bulan September. Rencana saya mau membuat sudut baca ini nanti bersamaan dengan bulan bahasa di bulan 10, jadi bulan Oktober. Bulan Oktober nanti di bulan bahasa sambil mengajak anak-anak untuk merayakan bulan bahasa, saya nanti rencananya mau membuat sudut baca dulu. Dan kalau bisa nanti saya juga mau ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah tentang perayaan atau memperingati memperingati ini bulan bahasa maksud saya. Jadi bulan bahasa ini diperingati, nanti anak-anak diajak apa gitu, untuk mungkin ada lomba merangkum, lomba menulis cerpen atau apa, jadi untuk menumbuhkan semangat literasinya anak-anak gitu Bu. Jadi saya pengennya nanti itu membuat sudut baca ini bersamaan dengan peringatan bulan bahasa. Jadi mungkin nggak bisa langsung seminggu 2 minggu karena butuh waktu untuk menghias, membuat, terus beli bukunya. Dan kan saya juga mau tanya juga ke kepala sekolah, kira-kira bukunya ini bisa dibantu dari sekolah atau anak-anak mau bawa sendiri atau gimana gitu loh Bu. Iya. Saya itu juga saya pengen tanya ke teman-teman, mau tanya-tanya
sharing-sharing juga dari pengalaman, terutama ke Bu Ika itu. Bu Ika kan sudah punya sudut baca, itu bukunya dari mana gitu. Karena saya belum punya pandangan untuk bukunya itu. Karena kalau dana pribadi kan ya nggak mungkin gitu ya Bu ya. Iya, nggak Ya, mungkin. jadi mungkin ya baru bisa terrealisasi ya dalam waktu 1 bulan ke depan itu. Ya, Bunda, rencana yang sangat tepat juga baik. Untuk semoga muridnya semangat belajarnya, untuk semangat antusiasme untuk membaca, semoga anak-anak bisa belajar membaca dengan giat, dengan adanya di adanya sudut baca itu. Untuk itu cukup sampai di sini saja. Iya Bu. Karena sekarang juga udah nguras, nggak begitu juga kondusif, bisa nanti lain waktu kita bahas lagi setelah perencanaan yang sampean lakukan. Iya, iya Bu, nanti saya bulan depan saya mau aksi dulu di sekolah, di kelas ya. Nanti setelah itu mungkin di bulan berikutnya mungkin Bu saya pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Ani untuk ini apa minta umpan balik lah dari apa yang sudah saya lakukan gitu ya Bu ya. Jadi mohon nanti diluangkan waktu ya Bu ya. Iya, Bunda, pasti itu. Berarti kita ketemu lagi bulan depan. Iya, bulan depan Bu ya. Ya, begitu saja, Bunda. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit ya Bu. Lebih. Ya wes. Sampai ngecempret iki ditawa-tawane Lebih. Udah kurang aku ngobrol Bu, ngene suarane. Ini Pak Woteng. Aku lek gak krungu suarane belas sama-sama iki mau. Sakno Ibu Feni iki lho. Durung ta? Pak Dar terlempar. Atau lempar. Oke lho Bu, angin sabur guduk ini Bi. Suaranya sama nih Dipateni ya? jelas, kan? Dipateni ya? Ini nih apa? Silakan. Rekaman kita. Rekamane nggih. Tak silangi ya. Iya. Guduk Bu ya Allah.